Munculnya Mataram telah membuat semua orang berdecak kagum. Mereka terhanyak, melongo, karena dalam tempo yang tidak lama, Mataram yang semula hanyalah desa kecil di tengah alas mentau telah berkembang dan muncul menjadi negara besar yang disegani di seantero jagat Jawa. Bermula dari tanah hadiah yang diberikan penguasa Pajang, yaitu Sultan Hatiwijaya kepada sahabatnya Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi setelah tewasnya Adipati Jipang Arya Penangsang dalam perang besar Pajang dan Jipang pada tahun 1549. Ki Penjawi mendapat hadiah tanah di Pati yang selanjutnya menjadi Adipati Pati dan bergelar Ki Gede Pati. Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah tanah Mataram yang selanjutnya bergelar Ki Gede Mataram. Bersama dengan ramandanya yaitu Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya bekerja dengan sangat keras. Diawali dengan bedol desa 3.000 kepala keluarga asal desa kelahirannya yaitu desa Selo di Ngrobogan, Mataram kemudian dibangun. Pohon-pohon ditebangi, hutan dibuka untuk lahan pertanian dan hunian baru. Tanah-tanah yang semula kering menjadi basah karena pembangunan dan dam dan bendungan. Saluran irigasi kini telah mengoncori sawah-sawah penduduk. Mataram yang semula berupa hutan lebat itu kini telah disulap menjadi daerah persawahan yang subur. Pembangunan jalan dipaju untuk menghubungkan antar daerahnya. Anak-anak muda dibangkitkan semangatnya untuk berkarya sehingga daerah yang baru lahir itu terus berkembang. Kemakmuran rakyat ini juga telah meningkat pesat. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, semangat dan tekad Sutawijaya untuk menjadi raja tidak terbendung. Greget Sutawijaya ini terlihat dengan diperintahkannya rakyat Mataram untuk mencetak puluhan ribu batu bata guna membangun benteng istana Mataram. Bahkan dengan berani, Danang Sutawijaya membujuk dan mencegat para pembawa upeti dari daerah Kedu dan Bagelen agar diserahkan ke Mataram, bukan ke istana Pajang. Sultan Pajang yaitu Sultan Hatiwijaya hanya bisa mengelus dada melihat tingkah pola anak angkatnya terkasih itu. Kemarahan Sultan Pajang baru meledak setelah dengan terang-terangan prajurit Mataram memporak-porandakan para pengawal Tumenggung Mayang yang akan dihukum buang ke Semarang oleh Sultan Hatiwijaya. Dengan kekuatan pasukan segelar sepapan, Pajang kemudian melabrak Mataram dipimpin langsung oleh Sultan Hatiwijaya. Barangkali sudah ginaris bahwa anak keturunan Ki Ageng Pemanahanlah yang akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Ketika pasukan Pajang mesanggrah di Kali Dengkeng Prambanan, tiba-tiba Gunung Merapi meletus dan menghancur leburkan prajurit Pajang. Dengan tangan hampa, Sultan Hatiwijaya beserta sisa-sisa pasukannya kemudian kembali ke Pajang. Tidak lama kemudian, Sultan Hatiwijaya wafat pada tahun 1586. Putra sulung Sultan Pajang dari Garwo Selir yaitu Pangeran Benowo disingkirkan oleh Adipati Demak yaitu Pangeran Haryo Pangiri yang kemudian menjadi Sultan Pajang kedua. Amarah Pangeran Benowo tidak terbendung lagi ketika melihat tingkah pola Haryo Pangiri dalam pemerintahannya. Ia kemudian meminta bantuan pada Sutawijaya dan berjanji akan menyerahkan Pajang jika berhasil mengusir Haryo Pangiri. Bersama dengan Pangeran Benowo, Pajang kemudian digempur. Haryo Pangiri berhasil dikalahkan, namun karena istrinya adalah putri dari Sultan Hatiwijaya, maka kemudian ia tidak dibunuh. Haryo Pangiri dikembalikan lagi ke Demak. Singgasana Pajang kemudian diserahkan Pangeran Benowo di bawah kekuasaan Mataram. Ini terjadi pada tahun 1586. Pada tahun itu pula, Sutawijaya kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram dan bergelar Senopati ing Alogo Saiden Panotogomo yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati. Sepanjang masa pemerintahannya tanpa mengenal lelah, Panembahan Senopati disibukkan dengan upaya menundukkan tanah Jawa, terutama Jawa bagian timur. Diawali
pada tahun 1589 Blora ditundukkan. Setelah Blora dikuasai, Panembahan Senopati kemudian bergerak ke selatan. Keniten yang sekarang Magetan kemudian juga digempur. Tanpa melakukan perlawanan yang berarti, Keniten tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Panembahan Senopati kemudian juga menyerang Jogorogo. Meskipun Adipati Jogorogo bertahan mati-matian, daerah kadipaten itu pun juga akhirnya takluk kepada Mataram pada tahun 1590. Tanpa membuang waktu, pasukan Mataram terus bergerak ke selatan. Pada tahun yang sama, Ponorogo juga berhasil dikuasai. Setelah Ponorogo jatuh, sayap Mataram terus mengembang. Mataram menggempur Madiun, kemudian Kediri dan Pasuruan. Keberhasilan Mataram menaklukkan hampir sebagian besar daerah Jawa bagian timur belum membuat Panembahan Senopati puas. Surabaya kemudian juga diserbu. Selanjutnya Gresik dan Lamongan. Untuk daerah bagian timur, hanya Blambangan dan Panarukan serta Bali yang masih tetap merdeka. Lainnya tunduk pada kekuasaan Panembahan Senopati. Di bagian barat, mulai dari Kedu, Begelen, Banyumas, dan bagian selatan Cirebon mengaku takluk kepada Mataram. Sementara untuk daerah pesisir Jawa bagian utara, mulai dari Rembang, Demak, Jeporo, sampai Pekalongan juga mengakui kekuasaan Mataram. Meskipun Mataram sudah menjadi besar dan hampir menguasai seluruh tanah Jawa, bukan berarti Panembahan Senopati dapat melenggang seenaknya tanpa gejolak, karena ada ketidakpuasan pada orang-orang yang pernah mendukungnya. Pada tahun 1600, Adipati Pragolo dari Pati, yang juga adalah kakak ipar dari Panembahan Senopati, terang-terangan mengangkat senjata melawan Mataram. Adipati Pragolo merasa kecewa setelah Panembahan Senopati mengangkat putri Panembahan Madiun, yaitu Retno Dumilah, menjadi garmu Prameswari. Padahal Kanjeng Ratu Mas, kakak sulung Adipati Pragolo yang juga putri Ki Penjawi itu, sebelumnya telah ditetapkan sebagai garmu Prameswari oleh Panembahan Senopati. Kekecewaan Adipati Pragolo bertambah-tambah ketika tuntutannya agar tanah-tanah di sebelah utara Pegunungan Kendeng diserahkan dan Pati ditetapkan sebagai negara merdeka tidak dikabulkan oleh Mataram. Pada tahun 1600, Adipati Pragolo meneriakkan genderang perangnya terhadap Mataram. Dengan seluruh kekuatan, Adipati Pragolo bergerak ke Mataram. Pertempuran pun terjadi di daerah Prambanan. Namun karena Mataram terlalu kuat untuk dilawan, pemberontakan Adipati Pragolo berhasil ditundukkan dan Pati harus tetap mengakui kekuasaan Mataram. Sepanjang hidupnya, Panembahan Senopati terus ngelar jajahan, baru berhenti setelah ia wafat pada tanggal 30 Juli tahun 1601, tepat bersamaan dengan gerhana matahari total yang melintasi Pulau Jawa. Panembahan Senopati kemudian digantikan putranya, yaitu Raden Mas Jolang alias Panembahan Seto ing Krapyak.